Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat Bapak Ibu? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita panjang umur. Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rizki sehingga kita bersama-sama terus bisa beribadah dengan baik dan istiqamah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pagi hari ini apa? Iya, ini sebenarnya tema panitia karena minta tanya temanya apa Ustadz, saya ndak jawab-jawab. Akhirnya saya dikirimi flyer oleh istri saya, Bi, temanya ini gimana? Terserah. Ya golek upo nggayuh swarga. Ini yang paham bahasa Jawa langsung ngeh. Saya ora paham bahasa Jawa ini kayaknya banyak mahasiswa juga kayaknya ini. Ini ya enggak apa-apa lah. Kita coba pelan-pelan nanti kita pahami. Pertama mungkin akan saya awali untuk memudahkan nanti penjelasan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kita paham bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tinggalnya di mana pertama kali? Di surga. Kenapa Nabi Adam itu akhirnya harus pindah ke dunia, ke bumi? Karena kesalahankah? Seandainya Nabi Adam dan Bunda Hawa tidak berbuat salah, kira-kira dipindah tidak? Tetap dipindah kan? Tetap dipindah. Kenapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang akan diciptakan oleh Allah manusia surga atau manusia bumi? Manusia bumi itu dari awal. Jadi kalau Nabi Adam Bunda Hawa itu tidak salah, tidak berbuat salah, kira-kira dipindah atau tidak? Tetap pindah kan itu? Tetap pindah. Ya. Kenapa Nabi Adam Bunda Hawa harus ditransit dulu di surga? Tidak langsung oleh Allah ditaruh di bumi. Orang siap Pak buminya Pak. Transit dulu. Nah, banyak kajian tafsir kenapa Nabiullah Adam harus tinggal di surga untuk sementara waktu. Baik nanti tafsir Indonesia seperti Al-Misbah karya Quraisy Shihab, atau tafsir At-Tanwir sendiri, tafsir milik Persyarikatan Muhammadiyah. Dijelaskan supaya Nabi Adam dan Bunda Hawa, karena beliau memang proyeksinya adalah manusia bumi dan tugasnya adalah memakmurkan bumi, maka harus diberikan pengalaman. Tugas manusia adalah menjadikan bumi itu seperti layaknya surga.
maka diberikan aneka kenikmatan, ketercukupan sandang, pangan maupun papan. Sehingga ketika nanti Nabi Adam harus pindah ke bumi, Nabi Adam Bunda Hawa sudah punya pengalaman soal bagaimana menjadikan bumi itu sempurna untuk tempat tinggal karena tercukupi seluruh kebutuhan umat manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya awali dari sini. Sekarang saya juga bertanya nih, dunia itu bahasa apa? Dunia, bahasa Arab ya, yang sudah diindonesiakan. Ad-dunya. Bapak Ibu saya yakin dan Mas Mbak, doa yang paling dihafal itu apa? Doa mau makan sama apa? Sama doa sapu jagat lah ya. Kalau mau makan itu pastilah, siapapun ditanya pasti hafal kayaknya. Nah, kerjaan kita itu memang paling asik makan. Kalau doa bekerja ngono kayaknya juga pada ndak hafal gitu. Tapi doa sapu jagat gimana doanya misalnya? Robbana atina. Oh, berarti dunia itu memang bahasa Arab yang diindonesiakan. Kenapa tempat yang kita tinggali sekarang itu disebut dengan atau dinamakan ad-dunya, dunia? Itu ada ndak yang paham bahasa Arab? Kata ad-dunya itu dari kata apa? Dani, daniyun. Dani itu maknanya rendah, Pak. Kenapa dunia itu tempat yang kita tinggali disebut dengan dani? Ya, dani, rendah. Kalau yang tinggi kira-kira apa, Bapak Ibu sekalian? Dunia rendah. Yang tinggi fi jannatin aliyah. Gimana? Di surga yang tinggi. Yang tinggi itu surga. Kalau dunia rendah, maka dunia itu penuh dengan keterbatasan. Karena tempatnya rendah. Semakin tinggi tempatnya, wawasannya akan semakin luas. Jadi kalau Bapak Ibu yang duduknya di samping pintu sisi kanan saya, kalau kanan itu kalau lihat ke arah selatan itu bisa luas jangkauannya, karena ini lantai berapa ini? Lantai 3, betul ya? 2, oh lantai 2. Tapi kalau nanti panjenengan di lantai 1, tempatnya yang paling rendah, ya jangkauan pandangan kita semakin terbatas. Paling sing so delok ya omong jalan. Tapi semakin tinggi, semakin luas, semakin tinggi lagi, semakin luas. Jenengan tindak teng mriki niki pikantuk ganjaran. Ganjaran itu apa? Bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Karena di dunia Pak terbatas, nggak bisa kita lihat ganjaran itu. Tapi nanti kalau kita sudah pindah ke tempat yang lebih tinggi, yang tinggi apa? Ganjaran itu sudah mewujud. Kita akan bisa lihat iki ganjaran. Kalau sekarang belum bisa lihat. Ini kalau ganjaran sudah bisa dilihat hari ini, kira-kira subuhan pagi tadi di Masjid Walidah muat enggak? Enggak muat itu. Kalau ganjarannya wes ketok, gandeng ganjaran rong ketok gitu. Ya cukup imam muazin dan satu baris paling banyak di belakangnya. Karena ganjarannya urung ketok. Ya di dunia penuh dengan keterbatasan. Sampai akhirnya kalau falsafah Jawa niku gimana? Wong urip kuwi mung sawang
Kenapa? Kesimpulannya seperti itu filosofinya. Karena kita tidak bisa melihat hakikat. Yang kita lihat hanya zahirnya saja. Maka ya kita cukup nahkumu bidzawahir. Itu konsep usul fikihnya. Kalau kita berhukum ya kita berhukum dengan yang tampak saja. Tidak bisa kita berhukum di balik motif itu apa itu. Ya sudah. Yang dohir saja, ngelihat teks dohir. Lah boleh protes, saya bisa protes. Kenapa? Kalau seandainya ini, kalau bapak ibu misalkan saja nggih, buang angin. Harusnya kalau mau sholat harus wudhu, ya kan? Buang angin harus wudhu. Kalau melakukan hubungan suami istri atau menstruasi bagi yang masih muda misalkan saja, kalau sucinya harus apa? Mandi wajib ya, mandi besar gitu, mandi besar. Baru kemudian boleh kita sholat. Ya kita lakukan apa adanya begitu itu. Ketika tadi buang angin, yang buang angin di mananya Bu? Lewat mana? Depan atau belakang? Kenapa jenengan wudhunya harus yang dibasuh yang muka, nggak dibasuh yang belakang? Harusnya mana tuh yang dibasuh? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita hanya bisa berhukum dengan teks. Karena bunyinya begitu Pak teksnya. Ya wes begitu. Nah, kumu bidzahir. Kita ndak bisa bertanya, kok kuwi yo, kok ora kene yo? Wis sembuh kuwi. Ora ngerti adewe. Nah, kumu bidzahir. Karena memang kita ndak bisa lihat di balik itu. Itulah dunia. Urip mong sawang sinawang. Ya, ono wong kok angger ketemu guyang guyu, wes wong iki mesti duwite akeh. Orang mesti lho iku. Iya. Belum tentu kan? Iki wonge meneng wae gitu. Ya, iki mesti wonge ra ndek duit, padahal duwite akeh, meneng ben ora diutangi. Ya sawang sinawang akhirnya ngelihat orang lain kayaknya bahagia gitu, kok ngerasa ke awake dhewe kok ora pati seneng dan seterusnya. Ya sudah, karena inilah dunia, maka dunia itu rendah, penuh dengan keterbatasan. Kenapa lagi disebut dengan ad-dunya daniyun? Itu liqasiratiha, karena tempat yang kita tinggali disebut dengan dunia itu liqasiratiha, karena memang tempat ini masanya pendek. Masa yang paling panjang di mana? Khalidina fiha abada. Itu biasanya untuk menyebut apa? Selama-lamanya, dalam waktu yang lama dan selama-lamanya. Itu surga. Kalau neraka biasanya gimana kalau dalam Quran nyebutnya? Khalidina fiha, tidak ada abadanya itu. Mangke kalau panjenengan maos Al-Quran, kalau surga biasanya ada khalidina fiha abada. Tapi kalau neraka khalidina fiha, tanpa abada. Maka Syekh Muhammad Abduh itu penulis tafsir Al-Manar, beliau menyampaikan kenapa kalau surga itu kok ada abadanya, sak lawas-lawase, ning neraka kok ora ono tulisan sak lawase. Karena memang kata beliau ya, tafsir beliau,
pada akhirnya nanti semua umat manusia itu akan masuk surga. Walaupun kata Kanjeng Nabi ada yang masuk surga paling terakhir, karena dikeluarkan dari neraka juga paling terakhir. Nah, jadi dikumbah dhisik, tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak pernah mampir nggih. Kalau semuanya melihat pasti akan melihat, tapi belum tentu semuanya juga akan mampir. Tergantung apakah amal baik kita lebih berat timbangannya dibandingkan dengan amal buruk kita. Kalau amal baik kita lebih berat, maka tentu amal keburukan itu akan dihapus dengan amal kebaikan. Kok jek turah berarti langsung mlebu swarga rasa mampir. Tapi semuanya pasti lihat enggak? Pasti lihat. Di mana Bapak Ibu bisa yakin semuanya pasti lihat neraka? Ada yang pernah piknik ke sana belum ya? Ya kita hanya berdasarkan Quran saja. Ya biasanya yang kita baca apa biasanya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jadi pasti nantilah semuanya akan lihat neraka jahanam. Katanya wong kula nggih belum pernah ke sana nggih ya. Katanya ada jalan untuk menuju surga, di bawah jalan itu adalah neraka. Jadi wong kabeh pasti pernah melihat neraka. Ada yang bisa sampai ke surga, ada yang tidak sampai ke surga sehingga harus nyemplung neraka. Istilahnya gitu ya, kalau bahasa Jawa itu nyemplung gitu. Iya, nyemplung. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, liqasiratiha, maka disebut tempat tinggal kita secara bahasa itu ad-dunya. Liqasiratiha itu karena pendek waktunya. Ya, tidak lama gitu ya. Tidak tahu sekarang bumi yang kita tinggali ditinggali manusia sudah berapa tahun. Tentu ngitungnya dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Berapa tahun kira-kira? Sekarang tahun 2024 Masehi, kalau pakai Masehi. Nah, kita dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa? Nabi Muhammad dulu tahun berapa? 671. Berarti berapa sekarang itu jarak kita dengan beliau? Wis tambah wae nanti 751 tahun dengan 2024. Engko tambah Nabi Isa munggah meneh, berarti toh Nabi Isa nanti tambah 500-an tahun. Munggah Nabi Isa mendur sampai nanti Nabi Adam. Mungkin urung sampai 12.000 mungkin ya. Saya tidak tahu lah berapa kalau dihitung tuh. Tapi tidak panjang dibandingkan nanti panjangnya hidup di akhirat. Nah, ini yang pertama nggih. Supaya nanti nyambung dengan tema ini saya ini. Tak gathok-gathok iki piye temane iki. Wong yo ora mudeng kula niku dudu wong Jawa asli ya. Kemudian dunia yang kita tinggali itu punya fitrah, Bapak Ibu sekalian. Punya fitrah. Maka siapapun yang tinggal di dunia akan kena fitrah dunia itu. Fitrah dunia itu yang pertama apa? Neng donya kuwi mesti ana lara, Pak. Sakit. Pasti itu. Oh, ini untung itu jamaahnya banyak. Ini kalau jamaahnya tidak banyak, keyakinan saya kok pasti itu bentuknya U. Karena semua senden itu biasanya. Ini untung banyak gitu ya.
Dan alhamdulillah pengajiannya mung sampai jam itu. Saya ngerti lah panitia itu. Kenapa sampai jam itu? Itu angger luwih jam itu mesti wis slonjor, sedeku, slonjor, sedeku. Bar kuwi dehem gitu. Serasa suwe-suwe. Ya karena ya sing ngaji ki rata-rata ya wis tuwa masalah itu. Iya. Kalau semua yang tinggal di dunia pasti akan merasakan sakit. Pasti. Lek jenengan pengen ora loro nang donya gampang pindah nggon. Di mana kira-kira? Di surga. Kuwi ra ono loro to mriko niku. Wong kabeh dinomke meneh. Ya, kabeh dinomke meneh. Dadi rasah sangu kerokan jenengan kuwi. Teng mriko, jek nom-nom ngerti dhewe cah nom niku. Ya kuat-kuat, ora gampang masuk angin, apalagi ibu-ibu putri cewek-cewek niku Pak. Wah kula angger bengi-bengi niku angger cewek niku sok rasan-rasan kalih bojo kula melu takjak niki. Gitu. Mi, kowe kok wong wedok kuat banget bocah cewek kowe. Kok iso bi? Deloken wae kowe. Dibonceng cah lanange nganggo jaket brukut, sing wedok sing digonceng belas ra nganggo jaket, metet bahkan kuwi rada nyincing ngeten iki. Kok ya ora masuk angin kowe. Makane to mi, aku lek pengajian kemana-mana, kok pengajiannya ada bapak ada ibu-ibu, mesti yang paling banyak datang itu mesti ibu-ibu niku lho. Bapak-bapak niku jarang. Itu bukan karena bapak-bapak niku mboten remen pengajian, ndak suka pengajian, ndak. Memang wong lanang wis do entek, do mati kabeh. Ya, karena ndak tahu di kampung saya juga yang paling banyak niku janda. Itu kampung saya loh Pak. Karena saya tinggal di perumahan tangsi angkatan darat. Niku janda-janda niku. Bapak-bapak wis mati dhisik niku Bu. Ya ndak tahu, ibu-ibu memang luar biasa, kuat-kuat. Nah, pasti akan merasakan sakit. Makanya ketika kita merasakan sakit dikongkon sabar. Tuntunannya mau satu, kalau sakit ikhtiar sabar. Wong kabeh kuwi do ngalami sakit. Kenapa? Masih tinggal di dunia. Fitrahnya itu memang udah otomatis lah itu. Otomatis itu. Yang bisa kita lakukan kan menjaga. Nggak apa-apa. Sehingga nanti kalau sakit ora pati parah. Teneko. Di kampung saya itu masih ada Profesor Asmuni Abdurrahman. Itu usianya mungkin 1 tahun lagi udah 100 itu. Beliau itu masih jalan kaki. Kalau nggak jalan, tapi saya tanya tuh, kalau nggak jalan gimana Prof? Wah sikilku ki rodo kaku-kaku Mas. Kalau nggak jalan. Jadi beliau itu jalan. Jalannya bukan apa Pak? Bukan jaraknya pendek, bukan. Panjang beliau itu. Itu kerjaan beliau. Luar biasa tapi. Tapi apakah beliau nggak pernah sakit? Ya pernah sakit dong, pernah mondok nang PKU kok. Ya, kenapa? Ketika jalan pagi ditabrak pit beliau itu. Nah, akhirnya beliau ke PKU. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah, beliau sehat kembali. Nah, yang kedua, dunia itu juga ada sulit tuh loh Pak. Jadi fitrahnya dunia itu ada sulit. Maka pasti kita juga, karena kita tinggal di atasnya, kita juga pasti akan mengalami kesulitan. Ya tingkat kesulitannya ya sesuai dengan kemampuan kita menghadapinya, karena Allah tidak pernah membebani kesulitan hambanya di luar kesanggupan hambanya menyelesaikan. Ya bertingkat-tingkatlah kesulitannya. Ono sing kesulitannya ekonomi gitu. Ada yang kesulitannya ya karena sugihnya sugih tenanan ya Pak. Yo angel juga gitu. Kan jare wong sing ra duwe kaya adewe niki, wah kepenak ya wong sugih. Jare wong sugih kepenak men ya wong ra duwe gitu itu Pak.
Ya sawang sinawang lah. Ada kesulitan pastilah. Ya itu sering ada anekdot, karena saya yakin ceritanya bukan cerita yang benar itu kayaknya. Anekdot itu tukang becak dan pengusaha besar nih belum. Nah, tukang becak gandeng pun lelah. Saya mohon maaf nggih, bukan merendahkan pekerjaan. Pekerjaan itu semuanya mulia. Ada di depan, akhirnya becaknya diparkir depan rumah yang luar biasa kayak istana itu. Di situ di jalan itu. Nah, gandeng wis kesel banget. Yo nggih saged ngorok turun nang dhuwur becak niku. Nah, sing duwe omah mlebu wis bengi ngoten niku, teko kok kerja sampai bengi. Apa dibuka kaca mobilnya itu, wah enak men wong iki nang dhuwur becak wah iso turu ngorok. Dah beliau masuk. Nah, ketika beliau masuk itu dah masuk kamar, tanggalkan baju, mandi pasti air hangat, kasurnya mesti empuk banget. Ketika mau tidur itu kelop cik mikir usahane sing kono, sesuk persiapan kayak apa, macam-macam. Akhirnya ndak bisa tidur, buka selambune delok ning jaba, wah tukang becak kayak enak men itu jadi wong sugih Pak. Nah jadi tukang becak tangi geragap-geragap ngono ndelok, duh kok rada gak penak iki kene aku ge ndelok, seandainya aku turu nang omah kuwi mesti penak banget. Kuwi sing duwe mesti seneng banget, penak banget. Ya, masing-masing ada kesulitan, tetapi pasti semua akan mengalami kesulitan. Iki saiki cah nom-nom niki lho. Ini para mahasiswa mana para mahasiswa itu? Wis uripe ora pengen sulit niku lho, Pak. Modele niku cah sakniki niku. Hidupnya pengen gampang, semuanya terpenuhi, kepenak ngoten niku. Kalau dikasih tugas berat oleh dosennya mesti ngeluh. Padahal kerjaane ra dikerjake niku. Ora dikerjake ning ngeluh dhisik, tugas lagi. Padahal tugas yang dulu juga belum dikerjakan kok Ibu. Itu sekarang itu. Jadi bapak-bapak saya yakin sudah enggak masalah. Makanya mereka enggak begitu kuat, enggak begitu tahan hari ini tuh. Dengan kesulitan, padahal ya karena kita tinggal di dunia kita akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Kalau pengen ndak sulit, gampang kok nih, pindah enggon, tuh. Pindah tempat. Di mana tempat yang kita ndak sulit? Di surga. Apa wae gampang jere ini loh, niku kula nggih pernah ke sana. Kalau ada yang sudah pernah ke sana boleh testimoni di depan. Ya, jadi ada kesulitan, ada sakit. Kenapa dunia itu desainnya kayak begitu, fitrahnya kayak begitu? Karena memang dunia itu tempat Allah menguji. Itu rumusnya cuman. Karena memang dunia itu tempat ujian. Ya. Namanya ujian, tidak ada yang enak Bapak Ibu sekalian. Dunia tempat Allah menguji, dan hasil akhir ujian itu tidak kita ketahui hari ini di dunia ndak. Cuman buat ujian aja. Rapote akan diberikan nanti di akhirat. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo sekarang kita bedakan mana dunia, mana rizki. Karena kita diminta di dunia ini untuk mencari rizki. Dunia itu cirinya dia tidak kekal, mudah rusak. Itu dunia itu. Gampangnya gitu. Dunia tidak kekal, mudah rusak, sementara rizki itu sesuatu yang bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Contoh ginilah, ayu, ganteng, niku dudu rizki. Duwe anak ayu, duwe anak ganteng, itu bukan rizki, itu ndonyo.
Kenapa? Karena cantik dan tampan itu tidak kekal. Ya, tidak kekal dia. Minimal nanti kalau sudah 40 tahun itu cantiknya itu sudah berkurang. Kok 40 tahun masih semakin cantik, mesti skincare-nya itu mahal itu mesti itu. Ya, normal lah niku nggih. Gagah ya sengger wis umure 50 kados kula niki ya wis ora ana gagah-gagah itu ya wis. Nggih. Biyen tatone Garuda gede banget nang kene. Angger umur wis 55 ya dadi emprit niku. Wis nyidut-nyidut niku punan. Ya. Tapi anak yang soleh itu rizki itu. Karena anak soleh itu manfaat dampaknya jangkanya panjang sampai nanti di akhirat. Itu loh panjenengan pernah mireng cerita sekelompok anak muda yang tidak mau masuk surga nih loh. Diperintahkan masuk udkhulu al-jannata. Mas, mbak, mlebu swarga. Apa jawaban anak-anak yang hebat itu? Mboten ya Allah. Kula badhe nenggo tiang sepah kalih kula. Ngono kuwi. Saya pingin nunggu kedua orang tua saya. Ndak usah udkhulu al-jannata. Wis rasa masuk wae swarga. Mboten ya Allah. Kula badhe nenggo bapak kalih simbok kula. Saya mau nunggu bapak ibu. Sampai diulang 3 kali udkhulu al-jannata. Jawabannya tetap sama, dikasih tahu, Mas, Mbak, bapak dan ibumu sekarang itu sedang menunggu hisab yang berat. Karena yang paling kita takuti sebenarnya nanti itu apa? Hisab itu, Pak. Ya. Jadi apa yang paling deg-degan? Yang paling deg-degan itu nunggu rapot, Pak. Asline niku. Pas ujian. Ya, udah habis, mau habis Mas. Ya. Oh, ada tanya jawab juga ya. Oke. Kalau cepet ke. Nah, itu bedanya rizki dengan akhirnya apa? Kata Allah, dipercepat hisab kedua orang tuanya dan segera dipertemukan oleh Allah dengan anak-anak mereka. Dan kemudian disampaikan firman-Nya itu, udkhulu al-jannata antum wa abaukum tukhbarun. Sekarang silahkan masuk surga bersama bapak ibumu untuk aku gembirakan. Berarti manfaat luar biasa niku, itu jenenge rizki. Maka yang kita cari sekarang itu adalah rizki itu. Harta yang harus menjadi rizki kita itu. Karena ada harta kita yang akan bertahan manfaatnya sampai nanti kita di surga itu. Bapak Ibu sekalian, pernah enggak kita nemuin ada orang sing sugih lah menurut ukuran dohir kita lah ya, wong omah yo apik tenan, sawah yo mbo tenan, mobile yo akeh tenan, tapi jarang nang masjid, jarang sedekah. Angger rapat RT mesti pamite aku nembe piknik neng Cino, ngarep meneh aku nembe piknik neng Turki. Tuh. Lah Pak, urunan sosiale sing 50.000 piye? Gampang kok, tak utang wae, kok lapus balik. Sampai urunan sosial wajib wae dadak utang. Yang jelas nggak ada di ruangan ini, insya Allah nggak ada. Tapi pernah kan kita lihat kayak gitu itu? Ya, saya yakin Bapak Ibu yang sudah pengalaman juga, wono juga orang kayak gini ini. Ya sugih itu. Tapi banyak juga orang kaya yang sedekahnya luar biasa. Ya, di pembangunan PUTM itu, wah keren itu. Dari Jawa Timur ada bapak dan istri, itu istri yang muda tapi ya, di bawah itu.
Ini habis berapa kira-kira untuk gedung PUTM ini? Sekian miliar, 20 sekian miliar. Oh nggih, nanti saya 5 saja. Tak pikir 500.000 apa 500 juta apa piron. 5 miliar. Ngono po. Lah wong sugih niku. Nah itu yang rizki itu namanya. Harta yang banyak yang dicari, tetapi memang semuanya dimaksimalkan untuk investasi akhiratnya. Nah ini banyak bapak ibu yang pegawai mungkin dari Unisa juga gitu ya, kerja dari pagi sampai untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Ah ini rizki untuk bayar sekolah anaknya, itu juga rizki gitu ya. Ya beberapa buat piknik, pikniknya supaya apa? Supaya bisa melihat indahnya karunia Allah di dunia sana, sehingga kita lebih khusyuk. Jadi rizki lagi walaupun piknik gitu. Jadi apapun yang kita upayakan hari ini, yang kita cari adalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kita untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita, tetapi harus di situ menjadi sesuatu yang bisa diinvestasikan untuk akhirat kita. Jadi bapak ibu yang keluar rumah pagi-pagi untuk bekerja, kalau niatnya itu untuk menghidupi keluarganya, maka bekerja itu pun jihad fi sabilillah. Itu dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah. Itu juga jihad fi sabilillah. Tetapi diniati ikhlas karena Allah. Kerja ibadah berarti harus maksimal sesuai dengan aturan, gitu ya. Ya, kudune serasa nganggo persensi tapi tertib, tapi biasa ra iso. Ya, maka di WAD pun sekarang dosen wae di persensi, Bu. Nah, uji coba semester sekarang piye engko? Wah wis ting clebung kae wisan. Dosen kok di persensi. Nang grup niku wis bene wae. Iya, karena banyak kadang-kadang yang ndak berangkat kerja, angger mulang mung online, gajine podo karo sing sregep, angger tanggal selawe nggih intuke podo, tapi ngajar niku wis mung teko ngomah ora mangkat, bimbingan mahasiswa di WA wae lembales 2 tahun kepungkur. Ngoten niku, mahasiswane komplain goleki sampai goleki omahe dosene macam-macam niku kan mesake. Lho dhek sing bayar kok yo. Kongkon rekoso iki piye? Ya kudune dhewe sing nglayani wong dhek sing bayar kok. Ha iki malah njaluk dilayani iki ya piye to iki? Kan sing bayar mahasiswane. Lah mahasiswane butuh ora dilayani. Wah akhire digawe persensi, ngeluh niku. Oh, dosen kok dipersensi ngono kok. Tugasnya kan mulang, mengabdi, meneliti, macam-macam lah itu. Lah piye wong ana sing sregep yang bagus gajine sakmono. Sing males gajine ya sakmono, padha ngoten niku. Nah, padahal tujuan kita itu ya golek upa kanggo nggayuh swarga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah semua aktivitas duniawi kita harus menjadi jembatan menuju akhirat kita. Termasuk yang sepuh-sepuh nggih, sepuh-sepuh tetap harus produktif. Produktifnya mungkin bukan duniawi lagi sekarang, tapi doanya. Doakan anak turun kita, mudah-mudahan mereka bahagia dunia akhiratnya, dijauhkan dari masalah-masalah fitnah dunia gitu. Pinter kabeh, soleh kabeh anak putune, itu investasi orang tua. Orang tua kok masih mau mendoakan anaknya, itu produktif namanya orang tua itu. Karena nggak bisa dihargai dengan uang itu.
Kalau anaknya akhirnya jadi anak yang berhasil dunia akhiratnya, maka pahalanya terus akan mengalir ke orang tua tadi itu. Ini doa orang tua. Dan tidak usah putus asa. Nabi Ibrahim doanya wae dikabulkan generasi ke-50, bayangkan. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi Ibrahim doanya, ya Allah, utus di negerimu ini utusanmu dari kalangan mereka sendiri yang nanti dia akan mengajarkan kitabmu kepada mereka, mensucikan mereka. Itu dikabulkan berapa tahun, Pak? Generasi ke-50. Nabi Muhammad itu generasi ke-50. Coba itu. Iya, nggak usah putus asa. Dongake wae anak putu. Itulah produktif kita nanti. Ya, doa. Jadi usia panjang tapi usianya tetap produktif. Ya tentu produktifnya bukan fisik. Produktifnya sekarang lisan dan hati. Dampak dari lisan dan hatinya itu dunia dan akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Nah, saya bisa seperti ini itu juga karena doa orang tua itu, Pak. Wong kula niku mboten pinter. Nah, mboten pinter dadi wakil rektor niku kan yo teko ndi niku? Kuwi teko dungane wong tuwa niku. Iya, kalau SMA 40 orang satu kelas, ranking 40 saya itu, Pak. Kan yo ora pinter, Pak. Makanya anak kula niku seneng niku angger balik kok nangis. Waduh, bojo kula rada galak niku ndi bojo kula. Wis jarke sik. Iki bocah iki wis balik nggawa nilai matematika elek diseneni. Lho nggo matematika elek niku pun beban lho kanggo anak niku. Matematikanya 40 itu mau nunjukkan pada orang tua niku wis ndredeg luar biasa loh itu anak kuwi. Malah diseneni, remuk atine dek niku. Kalau saya gimana? Nangis balik. Santai aja. Berapa nilainya? 40, Bi. Nyontek enggak tadi? Enggak. Belajar toh? Belajar, Bi. Ah, apik kowe wisan kuwi apik. Loh, bapakmu itu loh ranking 40 dari 40 orang dulu. Ndak apa-apa kok, ya jek urip kok. Gitu. Yang penting sinau tenanan, ojo nyontek. Gampang, engko golek guru les bar ngene. Matematika ben ko nilaine rada apik. Kan kepenak apa anake? Ya Bi. Iya Bi. Ngono, seneni karo mbokne biasane. Angger nilainya elek mesti anak itu sawenene lho golek nilai elek nggawa niku wis luar biasa. Nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan hari ini, hidup kita ini itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul bisa bermanfaat sampai nanti di kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat kelak. Nasrun min Allah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Dr. Kami atas semua informasi yang kami sampaikan. Bagi jemaah untuk tidak berlalu karena masih ada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada satu jamaah putra dan satu jamaah putri untuk memberi pertanyaan kepada Ustaz Dr. Nurholis. Kami persilakan angkat tangan kalau ada yang ingin menanyakan. Baik, dari yang putra dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.